jasmani dan rohani, kemudian ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi Islam di Jazirah Arab, ya. Jazirah Arab merupakan kawasan penting dalam sejarah dunia. Agama Islam muncul di wilayah ini sebelum Islam datang. Penduduk Jazirah Arab bodoh dan terbelakang. Setelah Islam datang, penduduk Jazirah Arab mengalami kemajuan. Daerah ini menjadi pusat perkembangan Islam di seluruh dunia. Kemudian kita akan membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Islam lahir di Jazirah Arab. Pada saat itu Jazirah Arab diapit oleh dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Persia itu menetapkan agama Majusi sebagai agama resmi. Nanti diingat ya, anak-anak, kepercayaannya orang Persia itu apa? Di sini nanti akan ada pertanyaan, ya. Kalian bisa bertanya, dia akan Bapak jawab. Dia mempunyai kitab yang bernama Zat Avesta, menyembah api, dan mempunyai kitab suci yang Bapak sebutkan tadi, ya. Apa namanya? Zat Avesta. Kemudian masyarakat Jazirah Arab ada yang beragama Majusi dan ada yang beragama Nasrani juga. Selain itu, sebagai masyarakat menganut agama asli nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Sebagian besar penganut agama Yahudi tinggal di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Mereka mempunyai usaha, ya. Usahanya adalah di dalam pertanian, ya, perniagaan, juga ada yang peternakan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi seluruh alam, seluruh semesta. Jadi nanti di sini dakwah Nabi Muhammad itu di Mekah sebelum Mekah ini masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad ini berdakwah, itu masyarakatnya dalam keadaan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Dalam keadaan bodoh. Bodoh dalam arti dia dalam kebudayaannya sih tidak bodoh, cuman dalam akidahnya. Nah, akidahnya, kelakuannya itu dikatakan bodoh apa? Pada zaman dahulu itu kalau terlahir, ya, ada orang melahirkan terus anaknya melahirkan dalam keadaan jenis kelamin perempuan, ketika zaman itu maka disebut bodoh. Mereka mengubur anak perempuan tersebut seperti hidup, ya, karena dianggapnya apa? Yang nggak punya aib. Setelah Rasulullah hadir, maka penerus wanita, alhamdulillah, tidak ada lagi yang mengubur wanita hidup-hidup. Jadi Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya bagi kita semua, khususnya umat Islam, kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah suatu anugerah. Kami wajib Nabi terakhir, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad seperti itu. Maka dinamakan rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi Muhammad menjadi rahmat, khususnya bagi perempuan-perempuan, ya. Kalau kita hidup di zaman dahulu mungkin alangkah sedihnya. Kita dilahirkan perempuan, sementara kebodohannya orang-orang dahulu mengubur anak perempuan. Sangat berterima kasih kita yang berjenis kelamin perempuan sekarang masih hidup. Ya, mungkin kalau dahulu itu tidak diberantas, ya, Rasulullah itu tidak hadir, mungkin
perempuan-perempuan yang ada di dunia. Kemudian dapat Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW sering bertahanus. Bertahanus itu berdiam diri di Gua Hira. Apa tujuannya? Dia merenung, ya, memikirkan nasib masyarakatnya. Ketika itu masyarakat jahiliyah kan dilanda kebodohan. Maka Nabi Muhammad ini pergi ke Gua Hira untuk bertahanus, berdiam diri. Nah, ketika berada di Gua Hira, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya. Wahyu yang pertama, kalian masih ingat wahyu yang pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Alaq ayat 1-5. Kira-kira bunyinya gimana? Ingat? Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Nah, itulah ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus. Apa tadi bertahanus? Berdiam diri dan merenung. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra artinya baca. Baca bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu khalaq yang menciptakanmu. Jadi Iqra, makanya kita kalau di sekolah madrasah kan ada Iqra artinya baca. Biar apa? Biar kita ini pintar. Tanpa membaca pasti tidak tahu kan? Kalau kita sudah membaca, yang tidak tahu pasti bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau zaman dulu supaya membaca siapa yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya. Alamal insana malam yang dengan pena, dengan alam insana malam yang tidak tahu menjadi tahu. Sama saja dengan Iqra itu adalah belajar, ya. Belajar itu untuk mempelajari sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau belajar yang tidak kita ketahui menjadi pandai atau bisa, ya. Gak mungkin kan kalau kalian ke sekolah terus tahu arti apa itu artinya Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kan mungkin sekarang tahu Pancasila karena pernah belajar. Ya anak, pada pertemuan kali ini tidak sampai dulu, tapi nanti akan Bapak kasih soal ya 10. Nanti kerjakan di rumah ya. Pertemuan yang akan datang silahkan dilaporkan. Oke, untuk session ada tanya jawab ya. Silahkan nanti dari perwakilan saja. Ya, nanti kalau kita ini sudah menjelang istirahat, tolong salah satu di antara siswa dan siswi kasih pertanyaan buat Bapak. Coba satu dulu, silakan yang belum. Ya. Apakah agama yang diikuti bangsa Arab Yaman sebelum Islam? Bangsa Arab Yaman sebelum Islam. Ya karena belum ada agama Islam, mereka mencari agama majusi, ya, majusi. Bangsa Arab sebelum Islam, ya, itu agamanya majusi. Paham? Yang lain paham ya? Coba tadi ulangi pertanyaannya. Agama apa yang diikuti bangsa Arab Yaman sebelum Islam? Contohnya? Agama Majusi. Oke, yang kedua sekarang coba yang lagi siswa. Oke, pertanyaannya. Coba.
sudah ya. Oke, nanti biar semua tahu. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya adalah rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam ketika Nabi Muhammad ini menjadi nabi, diutus adalah menjadi rahmat. Itu tadi. Kalau nggak mungkin akhirnya Nabi Muhammad ini menjadi rahmat apa? Ini kebodohan yang ada di zaman jahiliyah itu hadir. Tapi ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad ini menjadi nabi, kebodohan itu tidak ada. Maka semakin lama, semakin pintar, semakin modern, ya. Karena Iqra tadi, apa Iqra? Baca. Kita dengan baca, dengan belajar kita menjadi pintar. Masih sampai sebelum materi SKS-nya. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik, menyimak dengan baik. Wa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.